Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang selalu baik ada bersama dan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 2 ayat 10-12. Tertulis demikian. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah universitas ada suatu program studi yang disebut dengan Long Life Learning Program. Ketika satu kali saya lewat di depan kelas dari program ini, saya melihat ada begitu banyak orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang duduk di meja mendengarkan penyampaian pelajaran dari seorang dosen yang berdiri di depan kelas. Belajar merupakan proses yang kita lalui sepanjang kehidupan. Secara formal ataupun non-formal, pada dasarnya kita ini mengalami proses belajar setiap hari. Dan kita tidak pernah berhenti belajar selama kita ada di bumi ini. Kita perlu memiliki hati yang rela untuk diajar dan sekaligus mau untuk belajar. Kesediaan untuk belajar berkaitan dengan kerelaan kita untuk dibentuk dan menerima didikan serta nasihat, bahkan hal-hal yang baru untuk kebaikan kita di depan. Di dalam Mazmur 2 ayat 10-12 ini dikatakan, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Setiap orang butuh pengajaran dari Tuhan. Di ayat ini disebutkan secara khusus, yaitu raja-raja dan para hakim dunia. Mengapa para raja dan para hakim dunia disebutkan? Karena mereka ada dalam posisi yang tertinggi. Mereka adalah para penentu kebijakan, para pengambil keputusan, dan tindakan dan keputusan mereka seringkali berkaitan dengan hidup dan mati. Artinya mereka mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dan untuk itu mereka perlu memiliki kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan. Nah, bagaimana bisa memiliki hikmat dan kebijaksanaan kalau tidak mau belajar dan tidak mau menerima pengajaran? Selama tidak mau belajar dan tidak mau menerima pengajaran, maka hikmat dan kebijaksanaan itu akan berhenti mengalir. Kita perlu selalu bersedia untuk diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Meskipun kita bukan berstatus raja di dunia ini, bukan juga berprofesi sebagai hakim, seringkali saudara kita bersikap seperti raja dan hakim. Dan dalam sikap demikian kita tidak mau belajar. Kita merasa diri kita paling benar, keputusan kita paling hebat, dan tindakan kita yang paling tepat. Sikap yang demikian bisa berakibat fatal buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita semua perlu belajar menerima pengajaran dari Tuhan dengan hati yang rela. Mengapa saudara kita perlu pengajaran dari Tuhan? Tidak lain adalah karena kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, hikmat kita terbatas. Kita seringkali tidak mampu melihat gambaran besar akan kehidupan ini. Kita tidak tahu akan masa depan, tidak tahu konsekuensi dari sebuah tindakan.
Itu sebabnya kita butuh pengajaran dan hikmat dari Tuhan. Pengajaran dari Tuhan menolong kita menghindari kesalahan dan juga dosa. Kalau kita tidak mau diajar, kita bisa tersesat di jalan. Kita bisa salah arah dan akhirnya menimbulkan penyesalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih di awal tahun ini, mari kita miliki hati yang rela untuk diajar dan senantiasa mau belajar, menerima pengajaran dari Tuhan oleh firman-Nya. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita yang menerangi langkah-langkah kita. Mari terus setia bergaul dengan firman Tuhan dan minta hikmat Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami. Dalam keterbatasan kami akui kami seringkali merasa hebat. Kami seringkali merasa diri kami pintar dan sudah cukup, tidak mau belajar. Tapi saat ini kami sadari kami perlu selalu belajar dan menerima pengajaran dari Tuhan. Ampuni sikap kami yang keras kepala dan yang tidak mau belajar. Kami sadari kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami perlu hikmat karena kami kurang dalam kebijaksanaan, kurang dalam pengetahuan, kurang dalam hikmat. Tuntun kami selalu Tuhan, dan ajar kami setiap saat, setiap waktu, setiap hari untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu, menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami menjadi pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam rencana-rencana. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan kelepasan, dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan, kami alami pertolongan-Mu Tuhan yang ajaib atas kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.